Sebelumnya di The Walking Dead. Stuff. All you have to do is Waiting. Get ready. Which one of you back? Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie yang berjudul The Walking Dead. Lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 1-3 di season ke-7, yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Tak bosan-bosan, saya terus mengingatkan untuk kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di season pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di alur cerita film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan para kelompok yang tak kuasa menangis akibat rasa takut yang amat hebat setelah berurusan dengan Negan. Nyatanya dalam perkara permainan cap-cip-cup yang Negan berikan, permainan pun seketika berhenti di area Abraham, yang tanpa pikir panjang Abraham yang tahu dirinya terancam, menyampaikan salam perpisahan dengan tersenyum kepada yang lain, hingga dengan itu Negan yang tak mau berlama-lama kembali. Tiba-tiba Abraham pun kini dipukul dengan tongkat baseball berbalut kawat di area kepala. Sontak melihat hal itu, Rick dan yang lainnya pun seketika menangis sejadi-jadinya karena tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat Abraham terus dipukul hingga kepalanya menjadi hancur. Rosita dan Sasha yang melihat itu tak bisa membayangkan apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya, di mana mereka kini hanya bisa diam saja mengikuti arahan Negan yang tak berontak, karena jika berontak akan menambah orang yang akan dibunuh. Setelah melakukan kekejaman itu, Negan pun langsung menyipratkan darah milik Abraham, yang pastinya melemahkan mental mereka, hingga pada akhirnya Daryl yang merasa marah dan tak memperdulikan arahan Negan agar tidak gegabah, demi tidak ada korban selanjutnya, kini lantas mencoba menyerang Negan, namun usahanya tak berhasil karena Daryl langsung dihentikan oleh anak buah Negan. Namun di sini Negan tak ingin membunuh Daryl, hingga di situ Negan kembali menakuti Rick dan yang lain dengan kata-katanya itu, karena niat Negan yang hanya ingin membunuh satu seketika berubah ketika terjadinya aksi berontak tadi. Alhasil ketika tengah berbincang panas, tiba-tiba Negan kini memukul kepala Glenn dengan tongkat yang sama seperti apa yang dilakukan kepada Abraham. Di sana terlihat Glenn yang sontak mendapatkan hantaman, membuat mata Glenn kini sampai keluar dengan darah yang deras bercucuran. Melihat hal itu, Rick dan kelompok pun sontak kembali menangis sejadi-jadinya, membuat Negan yang melihat tangisan itu malah semakin menjadi-jadi karena ia amat senang dan mulai memukul Glenn dengan berulang kali sehingga kepalanya pun hancur, sama seperti Abraham yang pastinya tewas mengenaskan. Di sana Maggie yang melihat tak kuasa menahan tangisannya melihat suaminya telah dibunuh keji di depan matanya sendiri, yang mana saat ini juga Maggie sudah kehilangan semua orang yang disayanginya. Alih-alih merasa menyesal melakukan hal itu, Negan yang begitu keji dan tak kenal ampun kini malah mengejek semua kelompok yang tampak menangis dengan berlagak so jagoan yang menempel lekat kepada Negan, di mana kini Negan yang turut memprovokasi Rick karena tidak bisa melindungi kelompoknya, membuat Rick yang kini menahan amarah yang amat besar seketika mengatakan jika ia akan membunuh Negan. Mendengar hal itu, Negan pun segera mendekati Rick, lalu Negan pun mengejeknya, dan di situ Negan yang tidak tahu Rick memiliki kapak seketika ingin memulai permainan kembali, di mana tanpa pikir panjang, di sini Negan langsung menyeret Rick untuk masuk ke dalam mobil RV, di mana kelompok yang menunggu di tengah Negan dan Rick yang sudah berada di dalam mobil. Di sana Negan menantang Rick untuk mengambil kampaknya, yang mana kampak itu berada di belakang Negan. Di saat Rick telah mengambil kampak tersebut, Negan pun nyatanya langsung berbalik ke arah Rick. Kemudian dia segera menodongkan senjatanya itu pada Rick, membuat Rick yang tak punya pilihan terpaksa menjatuhkan kampaknya dan Negan langsung memukul Rick berulang kali. Kemudian tanpa pikir panjang, di sini Negan juga membawa Rick pergi dengan RV tersebut. Saat di tengah perjalanan, terlihat Rick yang terus saja membayangkan beberapa kelompoknya telah mati karena dipukul Negan. Sesaat kemudian, Negan langsung melemparkan kapak Rick ke atas mobil RV tersebut. Lalu di situ Negan mengarahkan Rick untuk mengambil kapak di atas mobil RV, yang mana di luar itu banyak sekali zombie. Dan pada akhirnya Rick yang terancam pun kini tidak memiliki pilihan lain. Lantas ia pun terpaksa keluar untuk mengambil kampak tersebut. Meski di sini Rick diharuskan berpacu dengan kondisi ketika beberapa zombie berusaha menyerang, namun tak hayal karena Rick tengah berduka dan menahan segala amarahnya. Kini lantas berhasil menghabisi beberapa zombie dan Rick pun telah berada di atas mobil RV tersebut. Saat ia tengah meratapi kesedihannya itu, tiba-tiba Rick kini lantas ditembaki oleh Negan yang berada di dalam mobil. Lalu Rick yang berusaha menghindarinya. Setelah itu Rick pun mencoba menggapai zombie yang tergantung untuk menghindari tembakan tersebut.
Namun ternyata di bawah kaki Rick beberapa zombie sudah berkumpul dengan begitu banyak. Alhasil di tengah Rick yang di ujung maut, tiba-tiba Negan menembak zombie-zombie itu yang berusaha menangkap Rick. Saat itu juga Rick pun terjatuh, hingga pada akhirnya Rick diserang oleh para zombie tersebut. Lalu Rick pun segera kembali ke dalam mobil yang terlebih dahulu menghabisi beberapa zombie. Hingga pada akhirnya Negan pun membukakan pintu mobil RV itu, membuat Rick bisa masuk dengan selamat. Setelah kejadian hal itu, Negan pun langsung membawa Rick pergi dari tempat tersebut untuk kembali kepada lokasi utama perkumpulan. Singkatnya, setelah tiba, Negan langsung menyeret Rick untuk bergabung dengan yang lain yang tampaknya baik-baik saja. Setelah itu Negan meminta kepada anak buahnya itu untuk menodongkan senjata itu kepada kelompok Rick. Setelah itu Negan memanggil Carl untuk ke hadapannya, kemudian Negan mengikat sebelah tangan Carl dengan sebuah ikat pinggang. Setelah Carl berbaring, Negan menandai tangan Carl yang mana tangan itu akan dipotong. Lalu Negan mengarahkan Rick untuk memotong tangan anaknya menggunakan kapak yang telah ditandai olehnya. Maka jika tidak dilakukan, Negan mengancam akan membunuh semua kelompok Rick. Mendengar hal itu, Rick memohon kepada Negan untuk tak melakukan hal itu. Di sini Rick tampak menangis sejadi-jadinya karena dirinya berada di fase bimbang dan tak tahu harus berbuat apa. Bahkan, Rick berkata jika tukarlah jiwa mereka dengan Rick saja. Alhasil di saat Rick akan melakukan dengan terpaksa, tiba-tiba Negan menghentikannya dan berkata jika Rick akan diampuni ketika mereka mau menyediakan segala persediaan yang mereka temukan untuk mereka. Dalam antara lain, Rick diharuskan mencari persediaan tiap minggu yang akan diberikan kepada Negan. Alhasil karena merasa tak punya pilihan, di sini Rick pun hanya mengangguk saja. Lalu Negan berkata jika ia akan membuat ini sebagai kesepakatan. Setelah mengatakan hal itu dan merasa sudah puas mempermainkan kelompok Rick, lantas Negan berkata kepada anggotanya jika mereka telah berhasil melakukan pelajaran ini begitu baik. Lalu kemudian Negan mengarahkan Dwight untuk segera memasukkan Daryl ke dalam mobil dan berkata pada Rick jika ia ingin membawa Daryl ikut bersama dengan kelompok, serta ia juga mengatakan jika ia akan memotong-motong tubuh Daryl dan ia pun akan menaruhnya di depan rumah Rick. Setelah itu Negan dan kelompoknya pun pergi dari sana. Sebelum itu Negan mengatakan jika ia dan kelompoknya akan kembali ke Alexandria guna membawa persediaan minggu depan. Singkat cerita, setelah The Savior sepenuhnya telah pergi, terlihat Rick dan kelompok yang terdiam membisu seakan-akan mengalami sindrom trauma yang amat dalam. Di sana terlihat Maggie yang tengah berdiri dan mengatakan kepada Rick jika mereka harus melawan kelompok The Savior dan mengarahkan Rick untuk membawa yang lain kembali ke Alexandria sementara Maggie akan pergi ke Hilltop sendirian. Mendengar pernyataan Maggie, di sini dengan keras Rick tak menyetujui hal tersebut karena merekalah yang akan mengantar Maggie menuju Hilltop. Namun di sini Maggie yang masih dirundung emosi, seketika tetap ingin pergi sendiri dan mengarahkan mereka kembali. Hingga pada akhirnya Sasha pun menawarkan dirinya untuk mengantar Maggie ke Hilltop. Di sana terlihat Maggie dan Rosita yang masih menangisi kepergian Glenn dan Abraham. Setelah itu mereka pun membawa mayat Glenn dan Abraham ke Alexandria guna dimakamkan. Waktu demi waktu berlalu, satu persatu dari mereka pun pergi dari tempat itu untuk kembali ke Alexandria dengan membawa sebuah duka dan kesepakatan berat. Kemudian di sana Rick juga meninggalkan tempat itu menggunakan mobil RV-nya tadi dan terus berpikir bahwa ini adalah sebuah mimpi. Di waktu yang sama di tempat berbeda, terlihat Carol dan Morgan yang diselamatkan oleh kelompok baik. Namun tiba-tiba saja, Carol kini terjatuh dari tandu, di mana kuda yang menarik gerobak tersebut itu telah mati akibat serangan zombie. Di sana Carol yang terdesak berusaha pergi dari sana. Sementara itu terlihat Morgan serta kedua pria itu tengah berusaha payah melawan para zombie tersebut. Di sana juga Carol yang terancam dan hendak menyerah. Beruntunglah rekan dari kedua pria tadi langsung menolongnya. Setelah selesai menghabisi para zombie, mereka segera membawa Carol yang tampak buruk ke camp mereka. Di perjalanan, terlihat Morgan yang membuat beberapa tanda agar Morgan tahu arah jalan pulang. Setelah beberapa waktu kemudian, terlihat Carol yang kini tengah tertidur pulas dan tak lepas dari pandangan Morgan. Sontak di sini Carol yang sudah terbangun. Setelah 2 hari, ia tertidur. Setelah itu Morgan mengajak Carol untuk berkeliling di tempat tersebut. Lalu Morgan menjelaskan jika mereka tengah berada di Camp Kingdom, di mana orang-orang The Kingdom yang begitu baik adalah orang yang telah menolong Carol. Kemudian di sana Morgan membawanya untuk bertemu dengan pemimpin dari tempat itu, yang mana pemimpin itu bernama Ezekiel. Setelah mereka tiba, terlihat Raja Ezekiel yang tengah terduduk ditemani oleh seekor harimau, di mana harimaunya itu nyatanya adalah peliharaan Ezekiel. Di sana terlihat Ezekiel yang tengah menenangkan harimaunya yang bernama Siva dengan mengatakan bahwa Carol adalah tamunya. Kemudian pelayan Ezekiel yang bernama Jerry pun menyambut Carol dengan ramah. Kemudian Morgan berterima kasih pada Ezekiel karena telah membantu kesembuhan Carol. Sontak Carol yang terpesona dan merasa begitu mustahil menunjukkan sifat kagum yang amat luar biasa ketika melihat sang raja ditemani oleh harimau. Ezekiel yang memiliki sifat ramah dan juga santun seketika tampak begitu menyambut kehadiran mereka. Maka setelah mereka berbincang-bincang cukup lama, setelah itu Carol pun mencoba pamit untuk kembali beristirahat. Alhasil setelah Morgan dan Carol berada di luar,
Carol mengatakan jika ia merasa bahwa tempat itu seperti tempat sirkus yang dibesar-besarkan seperti dongeng, dan berkata jika ia merasa tak cocok untuk tinggal di sana, maka Carol pun akan menunggu waktu yang tepat agar ia bisa pergi dari sana. Lalu scene pun beralih, terlihat beberapa mobil yang keluar dari Camp Kingdom. Di saat mobil-mobil itu telah tiba di suatu tempat, di sana mereka langsung menggiring beberapa babi untuk masuk ke dalam gudang yang telah terdapat zombie. Melihat hal itu membuat Morgan yang seketika merasa heran, yang mana ternyata mereka menggiring babi-babi itu untuk memberikan mereka makanan dengan daging zombie, yang mana mereka telah merahasiakan hal tersebut dari penduduk The Kingdom, karena menurut mereka hal itu adalah hal yang cukup masuk akal bagi orang yang berkuasa. Meski Morgan tak paham apa maksudnya, di sana pun terlihat Raja Ezekiel serta beberapa anak buahnya yang berada di sana. Lalu di sana Ezekiel mengarahkan mereka untuk menyiapkan truk karena mereka akan segera pergi. Tak lama kemudian di tengah menunggu, truk yang dimaksud pun kini datang dan mereka pun akan pergi dari sana. Namun tiba-tiba satu zombie mengejutkan Benjamin. Melihat hal itu Morgan segera menumbangkan zombie tersebut. Nyatanya hal tersebut membuat Ezekiel pun merasa kagum. Setelah itu mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Namun, di sana salah satu mobil dari mereka pun tak mengikutinya karena mereka akan pergi ke suatu tempat yang dirahasiakan. Beberapa waktu setelah melakukan kegiatan, mereka yang telah kembali pulang ke Kingdom. Di saat itu juga Ezekiel memuji Morgan karena kemampuannya dalam menggunakan tongkat. Lalu kemudian Ezekiel memohon kepadanya untuk mengajarkan hal itu pada Benjamin karena ia begitu menyayanginya dan ingin ia bisa bela diri. Namun di sini Morgan yang tak percaya diri sempat menolak hal tersebut. Namun berhubung Ezekiel sudah baik kepada mereka, hingga pada akhirnya Morgan pun mau melakukannya. Mendengar hal itu Ezekiel pun seketika merasa senang. Setelah beberapa waktu kemudian, terlihat penduduk Kingdom yang tengah melakukan sebuah aktivitas. Di tempat itu pun tak luput terlihat Morgan yang tengah mengajari Benjamin bela diri Aikido. Di sana juga Carol yang tengah berkeliling dengan kursi rodanya itu. Saat Carol melewati salah satu meja, dia melihat sebuah pisau dan diam-diam Carol membawa pisau tersebut. Kembali kepada Benjamin yang masih berlatih dengan Morgan. Setelah itu Benjamin menanyakan sebuah buku yang berada di tas milik Morgan. Lalu Benjamin ingin meminjam buku tersebut, namun tak lama kemudian datanglah Ezekiel bersama anak buahnya, di mana tanpa berlama-lama kembali, lalu Ezekiel mengajak mereka berdua untuk ikut bersamanya, yang mana ternyata mereka pergi ke suatu tempat yang terdapat beberapa babi yang telah dikuliti. Di sana Ezekiel juga telah merahasiakan semua itu dari penduduk, dan mereka yang mengetahuinya adalah orang yang mempunyai hak istimewa. Hingga di tengah berbincang, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang menggunakan mobil mendekat, yang mana ternyata babi yang diberikan makan zombie itu akan diberikan kepada kelompok tersebut, yang disinyalir jika itu adalah kelompok The Savior, yang memiliki kesepakatan ke setiap kelompok lain agar mereka mendapatkan jatah persediaan demi kedamaian kelompok. Meski pada dasarnya dalam pertemuan ini diisi dengan pertingkaian singkat akibat kesalahpahaman, namun hal itu berhasil dilerai oleh Ezekiel dengan sebuah ancaman jika ia tak akan memberikan persediaan kembali jika mereka tak sopan kepadanya. Alhasil mereka yang seketika kini pergi, namun sebelum mereka pergi, di sana Gavin mengatakan suatu peringatan bahwa mereka harus menyiapkan beberapa ekor babi lagi yang akan kembali mereka bawa saat minggu depan. Sehingga cerita ketika mereka telah kembali pulang, di sana terlihat Morgan yang tengah berbincang dengan Benjamin. Lalu di sini Morgan berkata jika ia tahu bahwa Ezekiel sangat dekat dengan Benjamin, yang mana ternyata ayah dari Benjamin itu adalah seorang petarung yang sangat hebat. Namun ayah dari Benjamin telah tewas setahun yang lalu, di mana saat itu Ezekiel menugaskan ayahnya untuk membersihkan area bangunan. Di situ juga Benjamin memberitahukan jika raja telah membuat sebuah kesepakatan dengan kelompok lainnya karena Kingdom tak sanggup untuk melawan mereka. Maka setelah tahu siapa mereka, di sana Morgan pun kini seketika membawakan sebuah makanan kepada Carol. Namun sialnya, di situ Carol tak terdapat di area kamar. Malam hari pun kini tiba. Nyatanya Carol yang tengah memetik sebuah apel. Tak lama kemudian Ezekiel memergoki Carol, yang mana sepertinya Ezekiel mengetahui jika Carol akan pergi dari sana. Lalu Carol berkata jika ia berniat pergi karena ia merasa bahwa ia tidak berguna di tempat itu, yang mana ternyata Ezekiel mengetahui jika Carol tengah berpura-pura berlagak manis dan polos terhadapnya, di mana hal itu dilakukan Carol agar bisa mengelabui serta mendapatkan kepercayaan Ezekiel. Namun Ezekiel pun berkata jika Carol tak bisa membohongi seorang pembohong. Di sana Ezekiel pun sudah mulai curiga saat dia melihat senjata yang berada di tas Carol, yang mana ia mengetahui jika senjata itu milik The Savior. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun bercerita selayaknya orang yang telah lama kenal, di mana Ezekiel yang benar-benar orang baik seketika berkata bahwa ia tahu jika Carol telah mengalami masa sulit karena ia pun juga mengalaminya, yang mana sebenarnya Ezekiel dahulu adalah seorang penjaga kebun binatang dan ia membangun tempat ini selayaknya nyaman seperti negeri dongeng karena orang-orang mempercayai kehidupan mereka aman kepada Ezekiel karena mereka memandang Ezekiel adalah orang yang sangat kuat ketika melihat Ezekiel mempunyai binatang peliharaan seekor harimau. Meski Ezekiel menyangkal dirinya kuat, namun karena orang telah percaya kepadanya,
Jadi ia harus terus berpura-pura kuat di hadapan penduduk demi kehidupan mereka. Maka dari itu, Ezekiel yang paham segala apa yang Carol alami, segera berkata bahwa ia ingin membantunya. Ketika hari menunjukkan pagi, di mana Carol yang pergi dari Camp the Kingdom bersama dengan Morgan, yang ternyata Morgan yang hanya mengantarkannya sampai di sebuah rumah karena keinginan Carol kepada Ezekiel, yaitu membiarkannya merenung seorang diri di sebuah rumah. Maka dari itu pun, Morgan yang tak bisa memaksa, setelah itu Morgan pun kembali ke Kingdom setelah Carol masuk, lalu dia pun membuat sebuah api unggun. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang mengetuk pintu dan aungan harimau, yang mana ternyata itu adalah Ezekiel yang menyambangi Carol untuk bertamu. Lalu Sin pun beralih terlihat Dwight yang menonton sebuah acara. Setelah itu dia pun pergi menuju dapur markas The Savior untuk mengambil sebuah makanan. Di sana juga terlihat satu tawanan yang melawan dan berkelahi dengan anggota Negan, hingga padanya orang itu pun dipukul oleh anak buah Negan, di mana Dwight selalu memakan roti itu sambil duduk melihat sebuah kandang zombie, yang mana kandang itu adalah tempat hukuman bagi para tawanan mereka. Mereka juga akan memasukkan tahanan itu ke dalam kandang zombie tersebut untuk melawan para zombie. Maka jika mereka tidak bisa bertahan dan mereka lemah, alhasil mereka pun bisa mati. Setelah itu Dwight pun pergi menuju sel Daryl dengan membawakan makanan. Setelah tiba, terlihat Daryl yang dihukum tanpa memakai baju, di mana keadaan Daryl sangat memprihatinkan. Daryl yang dikurung di sel yang sangat gelap, di mana setiap harinya Dwight selalu memberikan makanan roti yang berisi makanan anjing, dan juga sebuah musik yang berulang-ulang diputar selama 24 jam. Hingga suatu hari, terlihat Daryl yang merasa kedinginan karena tak memakai busana sedikit pun. Tak lama kemudian Dwight pun datang dan memberikan pakaian serta makanan. Setelah itu Dwight pun membawa Daryl menuju dokter untuk diperiksakan keadaannya, yang mana dokter itu bernama Dr. Curzon. Maka setelah tiba di sana juga ada Sherry yang telah selesai diperiksa, yang dimana dulunya Sherry adalah istri dari Dwight, namun sekarang Sherry sepenuhnya milik Negan. Sontak di sana Sherry yang mengenali keberadaan Daryl. Seketika Dwight melarang Sherry untuk berbicara dengan Daryl. Di saat Dwight tengah lengah, terlihat Sherry yang mendekati Daryl dan berkata bahwa Daryl harus melakukan apa saja yang mereka katakan, karena mereka begitu biadab. Setelah proses pengecekan luka, setelah itu Dwight pun membawa Daryl kembali ke sel. Saat di tengah perjalanan, mereka berdua pun bertemu dengan Negan, di mana Daryl kini lantas diperlihatkan sebuah hukuman kandang zombie. Lalu Daryl pun melihat beberapa tahanan, hingga kemudian Dwight pun berkata bahwa Daryl akan menjadi seperti mereka jika Daryl tak kunjung menurut. Maka setelah itu, Dwight pun kembali membawa Daryl ke area sel. Sebelum pergi, Dwight mengatakan agar Daryl tak mempersulitkan dirinya sendiri, namun di situ Daryl berkata jika ia tak akan pernah berlutut di hadapan Negan. Beberapa waktu setelah selesai mengurus Daryl, terlihat Dwight yang tengah berbincang dengan Negan. Lalu di sana Negan mengatakan jika Daryl adalah seseorang yang brengsek, namun mereka hampir saja merubah Daryl. Lalu di situ Negan memperingatinya agar Dwight tak terburu-buru. Tak lama kemudian, terdengarlah suara perempuan dari walkie-talkie milik Dwight, yang mana perempuan itu memberitahukan jika ada sedikit masalah, di mana ada seseorang yang telah kabur. Namun di sini mereka pun mengetahui posisi kabur orang tersebut tanpa berlama-lama kembali. Setelah itu Dwight pun segera mengejar orang itu dengan menggunakan motor. Di tengah perjalanan, Dwight pun kini begitu terpukul ketika melihat satu mobil yang mengalami sebuah kecelakaan membuat ia menghentikan motornya guna memeriksa orang yang ia cari. Terlihat Dwight yang masih mencari orang yang dimaksud, di mana ia tak bisa menaiki motornya itu karena motor itu rusak akibat suatu masalah ketika Dwight menghindari satu zombie yang terjatuh dari jembatan. Beberapa waktu setelah memutuskan untuk mencari, dari arah kejauhan ia melihat seseorang yang tengah diserang oleh zombie. Melihat hal itu Dwight pun segera berlari. Saat itu juga Dwight menyergap orang itu secara diam-diam dari arah belakang, ketika ternyata orang yang dimaksud adalah orang yang tengah ia cari, yang mana dulunya mereka berdua berteman baik, namun sekarang mereka tak sepemikiran lagi, di mana pria itu ingin pergi dari sana dan tak mau mengabdi pada Negan, karena ia sudah tak tahan lagi dengan kelakuan dari Negan kepada mereka. Lalu pria itu pun mengingatkan Dwight tentang kebijakan Negan, karena istrinya Dwight telah dibawa oleh Negan, membuat Dwight yang murka, karena pria ini mengingatkan hal tersebut seketika mulai melakukan sebuah perdebatan. Lalu di sana pria itu mengatakan bahwa ia memilih untuk mati daripada ia kembali ke kelompok Negan. Alhasil hingga pada akhirnya Dwight yang tak punya pilihan lain, dengan terpaksa menuruti perintah dari pria itu dengan menembak pria tersebut sekarang juga. Kembali ke area markas The Savior, terlihat anak buah dari Negan yang tengah memberikan makan pada Daryl, entah lupa atau sengaja, ketika orang itu nyatanya tidak mengunci pintu sel tersebut, hingga padanya Daryl yang memiliki celah, seketika berhasil keluar dari sel dengan berjalan mengendap-endap untuk pergi dari sana. Namun di tengah kepergiannya, tiba-tiba Sherry memergoki Daryl dan mengarahkan Daryl untuk kembali ke selnya, karena jika usaha kabur Daryl gagal, maka mereka akan memperlakukan Daryl lebih buruk dari hal ini. Namun, di situ Daryl yang tak peduli, seketika mengabaikan perkataan Sherry. Di saat itu juga Daryl pun berhasil berada di luar dan berniat mengambil motor yang terparkir. Belum sempat Daryl pergi, tiba-tiba anak buah Negan pun datang dan langsung mengepung Daryl. Tak lama kemudian Negan pun datang. Kemudian Negan memberikan 3 pilihan pada Daryl. Salah satunya yaitu bergabung menjadi
anak buahnya. Mendengar sebuah pilihan itu, Daryl pun hanya bisa terdiam saja. Di situ Negan yang merasa Daryl menantang, hendak menghabisi Daryl namun tetapi Daryl tetap diam. Metal tersebut membuat Negan menyukai keberanian dari Daryl. Setelah itu Negan pun pergi dari sana, sementara itu Daryl langsung dipukuli oleh anak buah Negan guna memberikan efek jera kepadanya. Sementara itu Daryl yang tengah dikembalikan ke dalam sel. Tak lama kemudian Sherry mendatanginya dan menceritakan padanya saat ia di hutan bersama dengan Dwight guna memutuskan untuk kembali kepada Negan. Di waktu itu Daryl mengatakan jika mereka akan menyesal, dan benar saja. Di sana Sherry menyesal karena ia telah kembali ke kelompok Negan. Tak lama kemudian setelah perbincangan itu, Dwight yang telah tiba di markas kembali. Di sana Dwight lantas menemui Sherry dan menanyakan apakah Negan bersikap baik pada Sherry. Di sini terlihat Dwight yang sebenarnya merasa cemburu namun tidak bisa berbuat banyak karena taruhannya adalah nyawa. Setelah pergi dari Sherry, lantas Dwight yang kini kembali membawakan makanan pada Daryl. Namun di situ dia mengacukannya, kemudian Dwight mengatakan bahwa Glenn mati karena Daryl akibat Daryl berontak. Saat itu juga Dwight memberikan sebuah foto kepada Daryl, di mana foto itu adalah foto mayat dari Glenn. Alhasil melihat hal itu, Daryl yang tak kuasa kini tampak menangis sejadi-jadinya akan penyesalan ini. Keesokan harinya, Dwight yang kembali datang menyambangi Daryl. Kemudian dia membawa Daryl untuk menemui Negan. Di sana Negan berbahasa basi serta dia juga menceritakan tentang masa lalu Dwight, di mana dulunya Negan ingin menikah dengan Tina, yaitu adik dari Dwight. Namun di situ sialnya Dwight dan Sherry malah membawa Tina kabur, serta mereka juga membawa obat-obatan yang berada di markas itu. Hingga padanya Negan mengarahkan anak buahnya untuk mengejar dan menangkap mereka. Hingga padanya Dwight pun kembali dan meminta maaf, dan dia juga memohon kepada Negan untuk tak membunuh Sherry. Namun apa daya, karena Tina tewas ketika di hutan dan Daryl pun tahu lokasi kejadiannya, membuat Negan yang tak memiliki pilihan lain memaksa Sherry untuk menikah dengannya, dan Sherry menyetujui hal itu asal Negan tak membunuh Dwight. Hingga pada akhirnya Negan pun mengampuni perbuatan Dwight, namun tetapi dia tetap memberikan sebuah pelajaran bagi Dwight, di mana wajah dari Dwight ditempelkan dengan besi yang sangat panas, dan menurut Negan bahwa hubungan mereka baik-baik saja, meski tampak jelas, terlihat Dwight sangat geram kepada Negan. Maka dari itu, di sini Negan menginginkan Daryl bisa seperti Dwight. Lalu di sini juga Negan menunjukkan fasilitas yang akan dimiliki Daryl jika dia menjadi anak buahnya. Kemudian Negan memberikan pertanyaan dengan bertanya siapakah namamu kepada Daryl. Di situ Daryl menjawab dengan tegas bahwa dirinya adalah Daryl. Mendengar hal itu Negan malah tersenyum dan mengatakan jika Daryl telah membuat pilihannya sendiri dan tak ingin bergabung dengan mereka, membuat Dwight yang kini membawa kembali Daryl ke sel dengan geram. Di situ Dwight merasa marah dengan mengatakan jika Daryl akan tetap berada di sel dan dipukuli jika ia tak bergabung dengan Negan. Dengan santainya Daryl kini menjawab bahwa ia mengetahui mengapa Dwight tunduk kepada Negan karena dia memikirkan keselamatan istrinya itu. Sementara itu Daryl tak bisa melakukan apa-apa karena dia tak memikirkan siapapun. Setelah itu, Dwight pun keluar dari sana dan melihat kandang zombie yang mana kini terlihat teman dekat yang Dwight tembak tadi telah menjadi salah satu dari banyaknya zombie. Hingga film The Walking Dead season 7 episode 1-3 pun kini selesai.